Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu tahu nggak kalau kita sekarang berada di tahun yang luar biasa? Tema besar gereja kita berbicara tentang The Great Commission, bukan komisi yang besar. Ya, catat. Otak sales langsung ngomong tuh, marketing, sales semua langsung bilang, "Ih, asik nih, tahun ini dapat komisi yang besar." Sama, saya juga sales, langsung saya aminin Bapak Ibu. Di awal bilang tahun The Great Commission, yeay, dapat komisi yang besar. Tapi ternyata tahun ini berbicara tentang tahun amanat agung Tuhan, di mana Tuhan mau setiap kita, sama-sama katakan setiap kita, menggenapi panggilan Tuhan di tahun ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, tahun ini adalah tahun perkenanan Tuhan buat gerejanya. Gereja berbicara tentang apa Bapak Ibu? Saya dan Bapak Ibu semua. Gereja hari-hari ini di tahun 2026 ini sedang Tuhan bawa masuk ke tingkat dimensi yang lebih tinggi lagi agar kita mempersiapkan apa? Tuaian yang besar itu akan datang. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, biar setiap kita mengerti bahwa Yesus datang, lahir dan mati, Dia mau mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau Tuhan Yesus misi terbesarnya adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang, biarkan itu menjadi DNA dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dan saya berdoa tempat ini tidak akan kosong lagi. Tempat ini akan penuh dengan jiwa-jiwa. Asal kita mengerti panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa lagi duduk santai-santai Bapak Ibu hari Minggu di tempat ini. Tuhan mau ini waktunya kita menuai. Tahun ini adalah waktunya kita mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bawa mereka ketemu dengan Tuhan di tempat ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, Lukas 19 ayat 10 mencatat, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus saja datang ke dunia ini, Dia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita sebagai pengikutnya secara otomatis, sama-sama katakan otomatis, DNA itu turun atas kehidupan kita. Kita nggak bisa duduk diam Bapak Ibu ngelihat orang-orang di sekeliling kita belum diselamatkan. Mungkin ada mertuamu belum kenal Tuhan. Mungkin ada saudaramu yang jauh daripada Tuhan. Come on, ini waktunya Bapak Ibu. Tahun The Great Commission. Izinkan Tuhan berperkara dalam kehidupan kita. Izinkan kuasanya nyata dalam kehidupan kita. Untuk apa? Kita mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu ngerti sampai di sini? Makanya saya berdoa, gereja enggak pusingin lagi berbicara tentang event-event besar. Gereja hari-hari ini konsen, fokus, kerahkan seluruh kekuatan untuk cari jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja itu bukan ngomongin tentang GBW atau Seborum ya, tapi siapa? Kita semua Bapak Ibu. Kita menjadi agen-agennya Tuhan, mencari jiwa-jiwa yang terhilang itu. Makanya saya sangat yakin dan percaya orang-orang yang sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan, yang hidupnya terus mengalami kasih Tuhan, yang hidupnya terus mengalami mujizat Tuhan, maka orang itu tidak egois. Ada amin? Jangan jadi Kristen yang egois. Kalau Kristen yang egois gini Pak Bu, kita duduk manis aja di tempat ini. Kita nggak perlu menginjil, kita nggak perlu cari jiwa, kita nggak perlu doain orang. Itu Kristen yang egois. Tapi Tuhan mau di tahun 2026 ini, itu tahun yang luar biasa. Dunia hari-hari ini Bapak Ibu masuk pada level yang menurut saya
menurut hikmat saya, menurut pandangan saya, 2026 bukan tahun yang mudah. Makanya gereja kita secara khusus berbicara tentang The Great Commission. 2026 buat para pembisnis itu bukan tahun yang mudah. Buat yang kerja bukan juga tahun yang mudah. Saya kaget Bapak Ibu beberapa hari yang lalu, ya, saya lihat di TikTok presiden tiba-tiba lenyap. Yang ketawa tahu berita, yang diem aja rasain, makanya cari berita. Presiden satu negara tiba-tiba lenyap, Bapak Ibu. Tahu negara mana? Venezuela. Artinya jabatan tertinggi di sebuah negara pun nggak aman, Bapak Ibu. Ngerti sampai di sini? Kalau engkau masih mempertahankan posisimu, engkau masih mempertahankan egomu, engkau masih merasa engkau orang yang diberkati, maaf. Tahun 2026, di awal tahun kita dengar, orang dengan posisi jabatan tertinggi sekalipun bisa hilang seketika. Apa yang bisa kita pegang Bapak Ibu? Kalau bukan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya, misi Tuhan Yesus turun ke muka bumi ini, itu bukan dia mau memperlihatkan mujizatnya. Mujizat buat Tuhan Yesus itu perkara yang natural. Halo? Ada amin? Mujizat melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan itu hal yang biasa. Jangan-jangan kita orang Kristen, mujizat itu merupakan hal yang spektakuler. No. Bapak Ibu yang terkasih, seharusnya mujizat itu menjadi perkara yang natural dalam kehidupan kita. Ada amin? Ada amin? Tuhan bisa melakukan perkara yang ajaib di dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam apapun yang sedang kau kerjakan hari-hari ini. Mujizat buat Tuhan Yesus itu perkara yang natural. Soal ngajar Bapak Ibu, umur 12 tahun, ahli Taurat cengok ngelihat Tuhan Yesus. Tahu cengok? Melotot terus mulutnya terbuka. Siapa anak ini? Umur 12 tahun bisa mengajar. Hikmatnya begitu luar biasa. Kepintaran, kepandaian buat Tuhan Yesus itu perkara yang natural. Seharusnya. Karena roh yang sama itu ada di dalam kehidupan kita. Itu merupakan hal yang natural buat orang yang percaya Bapak Ibu. Dan di dalam kehidupan Tuhan Yesus, kemanapun Tuhan Yesus pergi, dia selalu melayani jiwa-jiwa. Saya berdoa GBI WTC Ballroom dikenal sebagai gereja yang suka melayani jiwa-jiwa. Karena gereja ini berbicara tentang rumah, Bapak Ibu. Bagaimana kita mau datang, kita nyaman, kita saling melayani satu dengan yang lain, itulah yang namanya gereja. Pelayanan buat Tuhan Yesus itu hal yang biasa. Tuhan Yesus nggak melihat jabatannya sebagai Tuhan dan Tuhan. Waktu dia mau di kayu salib Bapak Ibu, dia membasuh kaki murid-muridnya. Kalau ada pendeta, hamba Tuhan di tempat ini sombong, maaf, bisa dicek dia nyembah Allah siapa, dia nyembah Tuhan siapa. Kalau dia nyembah Tuhan Yesus, pasti dalam pelayanannya penuh kerendah hatian. Tuhan Yesus membasuh ke-12 kaki murid-muridnya.
Kalau Bapak Ibu tahun ini mau ditinggikan sama Tuhan, firman Tuhan berkata, hendaklah engkau siap untuk direndahkan. Yang siap direndahkan lambaikan tangan tinggi-tinggi. Enggak semua. Coba kalau ngomong, siapa yang akan diberkati hidup kaya raya? Angkat tangan semua. Kaya raya itu bonus. Duit itu bonus. Ada amin Bapak Ibu? Ada duit, orang belum tentu bisa menikmati. Ada orang yang hidupnya biasa-biasa saja, tapi penuh sukacita. Pilihan di tangan Anda. Ada amin? Inti dari semua perjalanan Tuhan Yesus ada di muka bumi ini adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Banyak orang datang ke gereja, tapi merasa hilang secara batin. Banyak orang datang ke gereja, saya melihat nih Bapak Ibu, dengan jelas di tempat ini, semua mata tertuju kepada saya. Tapi saya bisa tahu tatapan mata yang kosong. Halo? Udah, yang tatapan matanya kosong, tinggalin masalahmu di tempat ini. Fokus dengerin firman Tuhan. Ya, ketahuan kok. Yang matanya benar-benar sungguh mencerna. Kenapa? Yang batinnya enggak kosong, ketahuan kok Bapak Ibu. Responnya sangat ketahuan di depan sini. Makanya banyak orang datang ke gereja tapi merasa hilang secara batin. Cek diri kita, atau jangan-jangan kita menjadi orang yang terhilang itu. Ada nggak Bapak Ibu di tempat ini, kita sudah datang, kita menjadi pribadi yang terhilang? Ada. Saya pernah 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, saya orangnya. Karena dari sejak lahir, saya agamanya Kristen. Papa mama saya Kristen. Datang ke gereja cuman sekedar rutinitas. Saya nggak mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Saya nggak mencerna firman Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga apa? Hidup saya di waktu masih muda terjerumus dalam narkoba. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Kalau yang merasa hilang secara batin, nggak fokus sama firman Tuhan, masalah akan datang. Perhatikan itu. Saya berdoa Bapak Ibu, yang datang ke tempat ini semua fokus sama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Banyak yang gak datang ke gereja karena kenapa? Merasa tidak diperhatikan. Bapak Ibu yang terkasih, buat saya diperhatiin gak diperhatiin sama orang-orang di sekeliling saya gak peduli. Bukan berarti saya menjadi pribadi yang sombong, ya enggak. Saya enggak peduli. Yang penting saya harus dapetin perhatiannya Tuhan. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau orang yang sudah dewasa, enggak butuh cari afirmasi. Ada amin? Orang yang sudah dewasa enggak butuh pujian. Karena orang yang dewasa melakukan segala sesuatu autopilot, sama-sama katakan autopilot. Buat Tuhan. Dilihat nggak dilihat orang, kita lakukan segala sesuatu buat Tuhan. Kalau kita mengerti akan hal ini, wah, rumah tanggamu akan diberkati Tuhan. Rumah tanggamu akan penuh dengan sukacita. Engkau nggak melihat pasanganmu memperlakukan dirimu seperti apa. Engkau nggak pernah melihat keburukan pasanganmu. Maka engkau akan merdeka Bapak Ibu. Begitu juga yang kerja. Nggak hitung-hitungan masalah kerja. Saya sangat yakin dan percaya kalau kita kerja sungguh-sungguh buat Tuhan. Dimanapun kita bekerja. Bos kita itu bukan bos yang sekarang. Tapi bos kita yang sesungguhnya adalah apa? Tuhan Yesus. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan bukan untuk manusia. Pak, saya sudah rajin loh Pak.
Saya sudah lembur loh Pak. Tapi kenapa dia yang dipromosi? Kalau masih ada pertanyaan seperti itu Bapak Ibu, artinya apa? Kita masih Kristen yang egois. Ingat, Tuhan punya waktunya tersendiri buat kita. Kerjakan segala sesuatu, do the best. Pelayananmu, do the best. Pekerjaanmu yang terbaik. Menjadi suami yang terbaik. Menjadi istri yang terbaik. Menjadi anak-anak yang terbaik buat Tuhan. Tanpa dilihat orang. Tapi saya tahu ada sepasang mata yang tidak pernah lepas memandang setiap kita. Dan Bapak Ibu tahu, akunting surga tidak akan pernah meleset. Catat itu. Akunting surga tidak akan pernah meleset. Pada waktunya engkau akan terheron-heron, kata anak muda sekarang. Tiba-tiba Tuhan angkat hidupmu. Tiba-tiba Tuhan berkati hidupmu. Konsepnya dirubah. Konsepnya dirubah. Jangan kejar berkat. Kejar yang buat berkat. Banyak orang bergumul hari-hari ini. Saya tahu banyak orang bergumul hari-hari ini. Karena ini hari-hari yang gak mudah Bapak Ibu. Ini fungsi gereja untuk mendampingi orang-orang yang sedang bergumul itu. Bapak Ibu saya mau tahu. Ciri-ciri orang stres sama orang gak stres sama. Yang ketawa-ketawa ngerti, pernah stres. Ciri orang stres sama orang gak stres itu sama Bapak Ibu. Di tempat ini mungkin dia bisa dengarkan firman Tuhan baik-baik. Tapi waktu dia pulang ke rumah, dia di kamar sendirian, dia gak tahu apa yang harus dia kerjakan. Sehingga dia bisa ketawa sendirian. Saya kaget. Rumah saya di Gading Serpong. Bapak Ibu dengar ya, ada sekolah swasta di Gading Serpong, anak SMP bunuh diri. Memang beritanya nggak tersebar kemana-mana, tapi yang senyum-senyum saya tahu beritanya. Tetangga saya anaknya sekolah di sekolah yang sama. Waktu dia pulang antar anaknya sekolah, saya penasaran dong dengan berita itu, karena kan tahu kan multimedia sekarang bisa digoreng kan. Panji Pragiwaksono sekarang lagi headline tuh masuk dalam berita. Saya tanya, itu benar ceritanya anak SMP. Waktu saya zaman SMP Bapak Ibu, saya sekolah tuh seneng banget. Ada yang di sini umur 40-50? Lambaikan tangan tinggi, jangan malu-malu. Sama, saya juga hampir gocap. Ya Pak ya, waktu kita zaman sekolah ya, main layangan pulang sekolah, buka baju seragam langsung ketemu temen di komplek, main kelereng dan sebagainya. Ini anak SMP zaman sekarang stres. Sampai tetangga saya bilang, tetangga saya ini kebetulan agamanya bukan Kristen. Padahal anak itu jadi putra altar loh. Tahu putra altar? Lagi dipersiapkan menjadi hamba Tuhan buat orang Katolik. Dan tetangga saya bilang begini, kok bisa ya ke gereja tapi bundir? Manggut-manggut kan? Ada yang datang ke gereja saya konseling, malam-malam tiba-tiba telepon, dia menyayat-nyayat dirinya. Padahal pelayanan Bapak Ibu. Pelayanan loh. Saya udah gak tahan Dia sayat-sayat dirinya pakai cutter. Saya datang ke rumahnya, ke kamar kosannya sudah penuh dengan darah Bapak Ibu. Kenapa? Ayo, jemaat Tuhan, jangan kita merasa kuat sendiri. Kita butuh partner. Kita butuh saudara rohani. Kita butuh orang tua rohani. Di mana Bapak Ibu? Di Kersel.
Saya bukan sedang promosi Kersel, Bapak Ibu. Saya bertumbuh jadi hamba Tuhan dimulai dari Komsel. Saya bisa khotbah dimulai dari Komsel. Dari Komsel, apakah saya ikut Komsel langsung berubah? Ikut Kersel langsung berubah? Enggak. Tapi seenggak-enggaknya saya bisa curhat masalah saya. Curhat aja cukup buat saya. Ada kakak rohani yang mendengarkan, nggak perlu dikasih solusi. Saya nggak butuh jawaban, karena saya hanya butuh cerita. Saya cuma mau kasih tahu sekali lagi, orang stres sama nggak orang stres, ciri-cirinya sama. Kalau dalam kondisi seperti itu, tangan Tuhan selalu terbuka. Dan dia tidak menunggu. Tuhan gak nunggu Bapak Ibu. Tapi dia dengan agresif mengejar setiap kita. Cuman kitanya aja yang kurang peka. Ada amin? Apakah Bapak Ibu rajin saat teduh, rajin doa puasa, rajin doa fajar, kadar cinta Tuhan turun sama Bapak Ibu? Enggak. Sejak kita berdosa sekalipun, kasihnya tetap sama. Kita masih berdosa nih, kasih Tuhan tetap sama. Kadar kasihnya tidak luntur dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, tangannya selalu terbuka. Dia tidak menunggu, tapi dia mencari orang-orang yang terhilang. Dia menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan dia. Dan dia datang tidak menghakimi. Gereja jangan saling menghakimi. Amin. Gereja itu support system. Kita beribadah ini support system. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, saya hanya mau kasih tahu pagi hari ini. Tuhan mau ngomong begini sama Bapak Ibu semua. Welcome home. Tuhan mau bilang apa? Welcome home. Kita ada di rumah. Kita ada di rumah Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang sudah punya anak, anak Bapak Ibu melakukan pelanggaran yang menurut Bapak Ibu sudah tidak bisa dimaafkan. Mungkin sudah nggak pulang berminggu-minggu. Tapi satu waktu anak Bapak Ibu itu pulang. Bapak Ibu usir. Atau Bapak Ibu peluk dia. Saya bisa lepas dari narkoba Bapak Ibu. Karena saya tahu, ada orang tua, ada saudara, ada kokoh, ada cici, yang support saya. Ada kakak rohani yang support saya. Waktu kondisi kacau, saya nggak ada lagi tempat untuk berteduh. Kemana lagi? Pulang ke rumah orang tua. Ada amin? Bapak Ibu, kita sedang di rumah orang tua kita nih sekarang. Posisi kita sekarang sudah ada di rumah orang tua kita. Ada amin? Tuhan seneng, Bapak seneng ngelihat Bapak Ibu semua ada di tempat ini. Ada amin? Karena tangan Tuhan selalu terbuka. Gereja itu bukan showroom. Gereja itu bengkel. Gereja itu bukan bioskop. Jemaat Tuhan harus dirubah pola pikirnya. Ngelihat IG-nya dulu GBWTC Ballroom. Siapa nih yang khotbah PDP Erik Tan? Siapa nggak terkenal? Udah minggu depan aja. Kurang terkenal pembicaranya. Siapa nih yang khotbah? Anak baru. Next Gen Ballroom dikasih kesempatan sama Pak Pinem untuk khotbah, pasti khotbahnya berantakan.
Ngapain datang ke gereja? Bukankah mental kita seperti itu, Bapak Ibu? Kita mau nonton bioskop, ngelihat siapa pemainnya. Agak lain dua. Udah 10 juta lebih dia. Kita ke gereja bukan untuk lihat siapa hamba Tuhannya. Highlight siapa hamba Tuhannya. Tapi kita datang ke gereja dengan penuh sadar kita pulang ke rumah Bapa. Nanti pulang sesungguhnya, Bapak Ibu bingung. Pulang ke rumah Bapa. Pulang ke rumah Tuhan. Karena kangen pengen ketemu Tuhan. Bukan lihat siapa pengkhotbahnya, siapa WL-nya. WL-nya tadi saya tanya Karisna, next gen semua ya? Iya. Kalau saya sih yes, saya bilang. Kalau juri Indonesian Idol ya. Saya bilang saya yes. Masih muda, punya talenta, mendedikasikan diri, melayani Tuhan di rumah Tuhan. Saya yes. Seumuran mereka, saya di diskotik. Amin. Mereka walaupun masih baru, Bapak Ibu, mereka berusaha berikan yang terbaik. Kunci hadirat Tuhan turun atau enggak bukan di tangan pemusik, bukan di tangan WL. Betul. Hatimu dan hatiku yang menentukan hadirat itu menjamah setiap kita. Kalau Bapak Ibu sadar kita berada di rumah Tuhan, puji sembah Dia sungguh-sungguh. Mengucap syukur loh Bapak Ibu, kita masih bisa napas. 2 minggu yang lalu napas saya sesak. Saya pikir jantung. Ini kepala saya masih sedikit sakit-sakit nih, nyut. Kalau saya menoleh ke atas sebelah kanan. Gara-gara apa? Gara-gara saya nge-gym. Salah posisi. Iya kan? Udah tahu nge-gym salah posisi, tapi iblis mengintimidasi. Dada sebelah kiri itu apa? Jantung. Mulai tuh napas merasa ngap, padahal enggak. Psikologis kita yang ngomong. Betul gak sih? Banyak di antara kita, kalau kita tahu kita anak Tuhan, don't worry, be happy. Ya. Sakitmu bukan akhir dari segalanya. Halo? Disembuhkan gak disembuhkan, yang penting Dia tetap mengasihi kita. Makanya gereja harus berfungsi, sama-sama katakan berfungsi. Ini tahun yang luar biasa. Gereja harus bangun. Colek kanan kirinya bangun. Tidur gua jitak lo. Ya. Karena Charles Finney berkata, if the church does not wake up to reach the lost will never wake up to seek God. Kalau gereja nggak bangun, nggak sadar, menjangkau yang terhilang semakin jauh sama Tuhan. Saya bisa ada di tempat ini karena Tuhan kirimkan orang-orang, sama-sama katakan orang-orang, bukan malaikat, ya, orang, bukan malaikat. Yang Tuhan kirimkan untuk mendidik saya. Kakak-kakak rohani saya. Bapak Ibu tahu, pemain keyboard di pusat Kaengel yang sekarang jadi apakah gembala di Rangkas ya? Pastor di Rangkas. Yang rambutnya gondrong itu loh. Dia tahu pertumbuhan saya. Karena kenapa? Dia itu kakak di mentor saya yang tidur bareng sama saya. Beda ranjang ya, awas. Anak muda pikirannya kemana-mana nih. Kita normal. Satu kamar. Jadi dia tahu persis pertumbuhan saya.
Kalau sampai saya detik ini dipakai oleh Tuhan, Dia tahu persis bagaimana perangai karakter saya dulu. Dan saya bersyukur ada orang-orang yang sadar dan bangun untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Lukas 19 ayat 1-10 itu berbicara tentang Zakheus, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kitab Matius, Markus, Yohanes itu enggak mencatat kisah Zakheus. Hanya Rasul Lukas saja yang mencatat kisah Zakheus. Artinya apa? Menurut Rasul Lukas, ini adalah cerita yang sangat penting yang harus dia tulis hingga masuk di dalam cerita di Alkitab yang kita baca. Siapa Zakheus? Zakheus itu orang berdosa, Bapak Ibu. Profesi Zakheus bukan hanya pemungut cukai, tapi dia kepala pemungut cukai. Tahu kalau sekarang jabatannya apa? Direktorat pajak. Maaf loh Bapak Ibu, kita makan dipajakin, kita belanja dipajakin. Nanti ini toilet umum aja ada pajaknya loh. Betul? Dia itu orang tertinggi ngumpulin cukai, Bapak Ibu. Makanya dia sangat dibenci oleh orang-orang Israel pada saat itu. Nabi Lukas melihat ini hal yang penting yang harus diangkat dan harus diceritakan. Karena perjalanan Tuhan Yesus melayani orang-orang yang disepelekan, orang-orang yang tersisih, orang-orang yang marginal, yang nggak dilirik oleh orang-orang. Justru Tuhan Yesus peduli sama mereka. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, kalau tempat ini mau penuh dengan jiwa-jiwa, doanya begini, Tuhan, kirimkan para pendosa datang ke tempat ini. Oh iya, saya mau tanya di sini tempat ini, jemaat Tuhan tempat ini, siapa yang merasa hidupnya sudah kudus, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Tumpang tangani saya mau didoakan. Siapa yang merasa hidupnya sudah benar, sudah suci, sudah kudus, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Sepakat dengan saya ya? Kita semua manusia berdosa ya. Jadi sesama pendosa jangan saling mendahului. Iya toh? Sesama pendosa jangan saling mendahului. Apalagi hamba-hamba Tuhan Kersel ngomong begini, lu jangan cerita ya, gue mau cerita penting nih tentang dia, tapi catat, lu jangan cerita. Bukankah fenomena itu sering terjadi di gereja? Jadi waktu orang pendosa itu masuk ke gereja, semua mata tertuju kepada dia. Oh ini yang kemarin diceritain di Kersel nih. Ini ciri-cirinya nih. Orangnya dia nih. Ada datang lagi yang mirip spesifikasinya. Speknya sama mirip. Oh jangan-jangan dia nih. Yang mana nih? Ada dua nih bro. Guys. Ada dua nih guys. Yang pendosa yang mana nih guys? Gereja nggak seperti itu. Dan Yesus nggak mengajarkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya baru masuk inti khotbahnya. Ada hal yang kita bisa pelajari. Kenapa Lukas mencatat kisah tentang Zakheus? Karena tidak ada seorang pun yang luput dari kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di atas kayu salib, lahir di palungan. Tahu nggak Bapak Ibu palungan itu apa? Tahu nggak? Tempat untuk makan kambing, sapi, domba. Dia datang ke muka bumi ini, dia mencari yang terhilang. Tuhan Yesus itu nggak bikin agama. Halo, orang Kristen, sadar ya, Tuhan Yesus itu nggak bikin agama loh.
Tuhan Yesus itu turun gak bikin sekte. Catat. Tapi Tuhan Yesus turun ke muka bumi ini mencari yang terhilang. Kenapa? Karena satu jiwa berharga dan tidak ternilai harganya. Dulu waktu saya awal-awal jadi hamba Tuhan, wah gerejanya lampunya kurang nih, smoke-nya kurang banyak nih. Coba deh smoke-nya dibanyakin lagi deh, biar jemaat datang ibadah batuk-batuk. Wah layarnya kurang mewah nih, harus dirubah nih, vibes-nya. Vibes pala lu somplak. Gereja itu bukan ini. Ini tuh faktor pendukung. Ada amin? Gereja yang sesungguhnya adalah apa? Bapak dan Ibu, Bapak dan saya menggenapi panggilan Tuhan, mencari orang-orang yang terhilang. Ikut Kersel aja kagak mau. Bagaimana mau cari yang terhilang? Sedangkan kita adalah orang yang yang ngomong bukan saya. Ada amin? Tuh Bapak sampai bersin tuh. Satu jiwa tuh berharga Bapak Ibu. Buat Tuhan satu jiwa berharga. Nih buktinya kalau satu jiwa berharga. Satu orang diselamatkan. Seisi surga ngapain? Tepuk tangan. Si Ucok bertobat. Si Acong kembali kepada Tuhan. Seisi surga bersukacita. Yesus enggak menunggu, tapi dia mencari. Bapak Ibu yang terkasih, waktu Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, ketemu sama Zakeus, itu kebetulan atau sudah masuk rencananya Tuhan? Yang bilang kebetulan, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Sepakat dengan saya ya? Nggak kebetulan ya? Karena kenapa? Dia Alfa, dia Omega. Dia tahu ini waktunya dia untuk menyelamatkan Zakeus. Jadi waktu Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, Tuhan Yesus sudah berencana nih. Ada kepala pemungut cukai namanya Zakeus. Dari mana dia kenal kalau Zakeus itu kepala pemungut cukai? Karena salah satu muridnya, siapa namanya yang pemungut cukai? Siapa? Matius. Itu megang cabang yang lain. Pasti Matius kan ngomong terus dong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini ada satu lagi nih, kepalanya gua nih, biang keroknya nih, kepala dari kepala pemungut cukai, namanya Zakeus. Tuhan Yesus pasti ngomong tuh sama Matius. Di mana? Di Yeriko. Oke, kita jalan ke sana. Waktu Tuhan Yesus jalan ke Yeriko, Tuhan Yesus nggak nunggu Bapak Ibu. Di tengah kerumunan, sama-sama katakan kerumunan. Tuhan Yesus terkenal, sama-sama katakan terkenal. Tapi Tuhan Yesus fokus kepada panggilannya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diberkati 1 pabrik, 2 pabrik, 3 pabrik, diangkat dari supervisor, jadi manajer, jadi direktur dan sebagainya, tetap fokus pada panggilan Tuhan. Ada amin? Waktu belum diberkati rajin ibadah, sudah diberkati maaf, sibuk, hari Minggu waktunya entertain customer, pret. Tuhan Yesus terkenal, Tuhan Yesus adalah Tuhan, dia sanggup melakukan mujizat, di kerumunan orang banyak, dia tetap tahu tujuannya datang ke kota Yeriko. Waktu dia melihat Zakeus ada di atas pohon. Kenapa Zakeus naik ke atas pohon? Ada yang tahu? Hah? Itu doang kan tahunya di sekolah minggu, diceritain Tuhan Yesus, diceritain di sekolah minggu, guru sekolah minggu, Zakeus itu semekot. Ada yang tahu semekot? Hah? Semeter kotor. Yang tahu semekot umurnya 40 tahun ke atas. Tuhan Yesus tahu dan dia tidak menunggu.
Bukti kalau satu jiwa berharga, dia tidak mengizinkan satu orang pun binasa. Mau agama lu apapun, Tuhan Yesus nggak mau mereka binasa. Orang di dunia ini, kita bergereja ini, jangan dikotak-kotakan sama agama. Agama itu yang buat manusia. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan seluruh, katakan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Saya baru melayani salah satu pasangan dari Kedar. Ya, karena saya dikasih mic, saya ngomongnya Kedar. Saya cerita Bapak Ibu, kenapa bisa ikut Tuhan? Karena waktu SMP, saya ngelihat sosok putih. Terus dia bilang begini, ikutlah aku. Saya cuekin kok. Waktu SMA, sosok putih itu datang lagi. Ngomong lagi kok, ikutlah aku. Waktu saya cari tahu, oh ini Tuhannya orang Kristen. Terus saya bilang begini, saya iri loh sama kamu. Kok iri kok? Iya, saya pendeta. Tapi saya belum pernah ngelihat sosok putih itu. Halo? Sosok putih itu siapa? Tuhan Yesus. Saya udah jadi pendeta kurang lebih hampir 20 tahun. Saya belum pernah melihat sosok putih itu loh. Dan yang cerita begitu kan bukan 1-2 orang kan Bapak Ibu. Benar gak? Tuhan Yesus datang sama mereka. Artinya apa? Jangan sombong kalau kita orang Kristen. Kok tangan saya jadi keriting? Jangan sombong kalau kita orang Kristen. Agama itu bikinan manusia. Tuhan Yesus itu datang untuk seluruh umat manusia. Ada amin. Jangan dikotak-kotakan Bapak Ibu. Gua Kristen paling benar, pret. Kalau kita sudah benar, udah diangkat sama Tuhan. Ada amin. Kayak Henok tuh udah benar diangkat sama Tuhan. Bukti bahwa satu jiwa berharga. Dia mengusir roh jahat, legion, kurang lebih kepada 2000 babi. Saya mau tanya, ada gak di sini yang jual babi? Search di Google, harga satu ekor babi berapa? Search di Google. Ayo search di Google. Saya udah search ya, udah percaya aja sama pendeta ya. Google ngomong, satu ekor babi itu harganya sekitar 7 juta rupiah. 7 juta dikali 2000. Berapa Pak? Hah? 14 miliar Pak. Bukan 1,4, 14 miliar. Bener gak? Salah ngitung gak saya? Hitung sis. 7.000 biar jemaatnya nih dikali 2.000. 7 juta dikali 2.000 berapa? 14 miliar ya Bu. Jadi Bapak Ibu selamat nih ikut Tuhan. Tuhan bayar 1 jiwa 14 miliar. Colek kanan kirinya. Jangan samakan dirimu dengan babi. Pintar kali Bapak ini. Dia gak mau nyebut babi. Waktu orang Gerasa kesurupan itu, Tuhan tahu yang merasuki rohnya itu bukan 1 roh, tapi 2000 roh. Dan rohnya tahu waktu Tuhan Yesus datang, dia adalah Tuhan. Gawat nih kalau ketemu Tuhan Yesus nih. Ini musuh lama nih. Kalau main Mario Bros ini raja terakhir. Ketemu sama Tuhan, orang itu ngomong yang kerasukan, Tuhan udah ampun, udah. Ya, jangan binasakan saya. Tuhan Yesus bilang apa? Oke, kalau lu nggak mau binasa, pindah ke babi. Nggak tanggung-tanggung 2000 babi untuk selamatkan 1 orang. Artinya, jiwa 1 orang berharga. Pegang dadanya bilang begini, harga lu mahal bos. Kalau kita tahu nilai kita nggak main-main sama hidup ini. 14 miliar Tuhan gantikan hanya untuk 1 jiwa. Next, Billy Graham.
God hates sins, but He loves the sinner. Tuhan benci dosa, tapi Tuhan tidak benci pendosa. Poin kedua, kasih Kristus menerima dulu, acceptance first, mengubah kemudian. Waktu saya berapa menit lagi ya? Jangan Pak. Saya masih ada pelayanan lagi. Oke, saya cepat saja. Terima dulu, perubahan itu kemudian. Setuju? Ya. Pendoa, doakan. Doanya begini tahun ini, kirimkan Tuhan GPI WTC Forum pendosa. Ayo pendosa datang ke gereja. Amin. Pendoa amin. Siap dikirimin pendosa? Bapak Ibu, saya ini bukan dari hamba Tuhan, berangkat dari orang yang baik-baik. Kalau Bapak Ibu dengar khotbahnya Pak Wiryo, kenakalan Pak Wiryo itu paling cuma nyolong tebu. Betul ya? Kalau saya nih, ngambil gas tetangga, ya, TV di rumah sudah diangkat, saya bawa rice cooker, masih ada nasinya. Tanya Kak Engel kalau nggak percaya. Saya jual rice cookernya masih ada nasinya. Mama saya nangis kekoseran, tahu kekoseran? Bahasa Benteng itu. Udah sendok garpu merek Dol. Ada yang tahu ibu-ibu? Garpu sendok merek Dol, tahu ya? Berarti 40 tahun ke atas. Mama saya baru beli 12 set. Saya jual. Itulah saya. Tapi jauh di dalam hati saya, Roh Kudus itu nggak pada. Kan tadi saya cerita kan, walaupun saya pencandu narkoba, tapi saya sering datang ke gereja. Makanya firman Tuhan yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Di dalam hati saya mau bertobat kok Bapak Ibu. Saya mau lepas. Bukan berarti orang-orang pendosa itu nggak hidupnya nyaman dengan gaya hidup dia. Nggak bisa Bapak Ibu. Pasti orang-orang pendosa itu pengen lepas dari dosanya. Ada anak pendeta hobinya onani. Sharing sama saya. Nggak berani ngomong sama orang tuanya. Gimana kok caranya lepas onani? Abis saya bilang begini, jangan minta doa ke gua habis lu onani. Jadi kok lagi lu mau onani, doa ke gua. Kalau datangnya malam kok, doa datang telepon. Lagi saya nonton bioskop sama istri saya, tiba-tiba dia telepon. Kok lagi birahi nih kok. Oh saya mah fair. Anak pendeta. Saya bukan sedang menjelekkan profesi anak pendetanya, bukan. Satu jiwa ini berharga loh. Kok, waduh lagi berat nih kok. Lagi nonton asik, saya keluar. Saya tahu istri saya ngomong, siapa Pak? Biasa, si pendosa itu telepon. Saya keluar, saya doain. Dan itu saya jalanin bertahun-tahun. Sama-sama katakan bertahun-tahun. Sekarang melayani Tuhan jadi pendramer di sebuah gereja. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima dulu Bapak Ibu. Terima dulu. Ini konsep dunia. Karena kalau dunia ngomong, berubah dulu, baru kamu diterima. Tapi Tuhan beda. Tuhan selalu bilang apa? Yuk, datang sini. Apa adanya. Aku akan mengubahkan engkau. Ada amin? Datang apa adanya. Jangan pakai topeng. Halo? Jangan sok kuat. Anda bukan Pak Jarwo. Jarwo kuat maksudnya. Karena gini, lihat ini. Mau difoto, mau dicatat, silakan. Penerimaan itu penting. Saya bisa bertobat karena mama saya berdoa. Saya pernah lupa atau belum kesaksian di tempat ini.
Mama saya punya 2 pokok doa. Yang pertama dia berdoa begini, Tuhan, anak saya Erik nih narkoba. Nggak sembuh-sembuh Tuhan. Kalau memang Erik nggak sembuh-sembuh Tuhan, karena anak ini datang dari Tuhan, Tuhan ambil silakan. Itu poin yang pertama doanya dia. Poin yang kedua dia bilang begini, Tuhan, kalau Erik sampai pulih, dilepaskan dari narkoba, pakai sisa hidupnya untuk melayani Tuhan. Amin, 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 amin. Untung yang dijawab poin yang kedua, Bapak Ibu. Kita bisa ketemu. Kalau yang dijawab poin yang pertama, saya udah nggak tahu di mana. Betul ya? Waktu saya habis khotbah ini, tiba-tiba jemaat Tang City datang sama saya. Orang tuanya nangis-nangis, Pak, anak saya narkoba, Pak. Gimana cara ngelepasinnya, Pak? Saya cuma bilang begini, Bu, terima anak ibu apa adanya. Penerimaan itu penting. Terkadang kita menuntut anak kita, pasangan kita, untuk hidupnya benar. Tapi, Bapak Ibu, untuk yang pasangan nih ya, suami istri, kalau suami-suami ingin istrimu berubah, suami dulu berubah. Ada amin? Terima pasanganmu apa adanya. Istri saya orang Batak, sama-sama seperti Karisna. Cuman kalau yang ini lembut, ya. Sudah banyak makan asam garam. Kalau yang di rumah borunya sinaga, ya, nyembur terus dia. Ngomong deket aja. Bapak Ibu tahu ya kalau pemusik do titik, tahu ya bro? Do titik, jaraknya cuma 1 meter. Jadi Pak, begini. Saya bilang saya deket sayang. Nadanya Pak, emang dari sononya Pak, begini. Kenapa? Karena memang dari kecil dicekokin andaliman. Saya nggak bisa ngerubah dia, tapi saya tahu, saya dulu yang harus berubah. Waktu saya berubah, istri saya berubah. Bapak Ibu yang terkasih, kalau saya dapat jadwal khotbah, yang rese itu bukan saya, istri saya. Karena kalau istri saya persiapan Pak, udah bikin belum khotbahnya Pak? Bikin Pak, itu dia. Kalau saya mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Kalau saya santai, istri saya nggak santai. Dia terima saya. Dia untuk merubah saya itu nggak mudah. Butuh yang namanya penerimaan. Setelah itu masuk dalam pertobatan. Pasti saya bilang, di dalam hati kecil kita ada yang namanya pertobatan. Kalau masih ada penyesalan, masih ada mau bertobat, bersyukur. Itu dulu. Tapi kalau udah Baal, tahu ya Baal? Udah kapalan nih, ngelakuin dosa udah hal yang biasa. Nah, hati-hati deh. Yang model kayak begini, firman Tuhan bilang apa? Harus diikat sama kilangan, lemparin ke laut. Ya, pertobatan. Setelah itu apa? Mengalami perubahan. D.L. Moody berkata, love them all, God will claim them later. Cintai mereka dulu, setelah itu siapa yang ngebersihin? Siapa yang ngebersihin? Tuhan. Yang ngebersihin itu Tuhan. Saya ketua divisi dewasa muda di GBWTC. Saya punya tahun ini saya sudah mencetak 23 SGL. 23 SGL. Satu SGL ya at least bisa dikatakan 7 sampai 10 orang ya anggotanya. Itu Tuhan kirimin orang-orang yang luar biasa Bapak Ibu. Yang latar belakang hidupnya tuh luar biasa. Buat saya itu jiwa-jiwa. Saya nggak mau lihat masa lalunya. Masa lalu biarlah
Masa lalu, begitu kan kata Ayu Ting Ting. Masa lalu biar masa lalu Bapak Ibu. Tapi yang saya berdoa, masa depan mereka di tangannya Tuhan. Kita jadi pancaran yang terbuka. Terima mereka apa adanya. Karena saya nggak mau menuntut. Kalau saya melayani, menuntut orang-orang di bawah saya jadi sempurna, saya yang stres Bapak Ibu. Makanya saya pelayanan enjoy. Karena perubahan dan pertumbuhan itu bukan urusannya saya. Urusannya siapa? Urusannya Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Bapak Ibu diberkati? Bapak Ibu diberkati? Yang diberkati berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Saya undang pemuji penyembah maju ke depan. Sebenarnya masih ada satu poin lagi. Tapi poin ini saya simpan untuk pertemuan kita berikutnya.